Sebelum lanjut ke cerita, bagi teman-teman yang belum subscribe, silakan subscribe sekarang juga dan aktifkan lonceng notifikasi agar teman-teman tidak ketinggalan cerita terbaru dari kami. Dan tidak usah lama-lama, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Selamat mendengarkan. Mirna, kamu jangan menikah sama Panji. Bapak gak setuju, ucap Pak Dharma. Tapi Pak, kita sama-sama cinta Pak. Tolong restuin kita berdua, ucap Mirna. Bapak gak suka ya kamu sama dia. Hidupnya aja gak jelas. Nanti kalau dia nikah sama kamu, kamu mau makan apa? Ucap Pak Dharma. Pak, kalau masalah itu kan aku sama Mas Panji bisa cari sama-sama, berjuang bersama Pak. Halah, Bapak gak yakin Mir. Apalagi Bapak tahu dia itu orangnya dulu pengangguran, bahkan pemain judi. Itu kan dulu Pak, masa lalu. Sekarang aku yakin Mas Panji sudah berubah. Halah udahlah Pak, biarkan saja Mirna memutuskan pilihannya sendiri. Kan yang menjalani mereka toh Pak, timpal Bu Indah. Lalu Pak Dharma yang sudah kesal, beliau pun beranjak pergi masuk ke dalam rumah. Sementara Mirna dan ibunya masih duduk di ruang tamu. Saat itu, Mirna terlihat sangat lesu menundukkan kepalanya. Akan tetapi, Bu Indah mencoba untuk menenangkan Mirna. Sudah, Nduk, kamu yang sabar ya. Aku harus sabar gimana, Bu? Aku sama Mas Panji sama-sama cinta, Bu. Ibu tahu, Nduk. Kamu tenang ya. Nanti perlahan siapa tahu bapakmu berubah pikiran dan merestui hubungan kalian. Singkat cerita, hari pernikahan pun tiba. Meskipun tidak direstui oleh Pak Dharma, akan tetapi Mirna dan Panji tetap melaksanakan pernikahannya. Setelah menikah, mereka tinggal di rumahnya Pak Dharma terlebih dahulu, sembari mencari rumah kontrakan nantinya. Saat sedang makan malam bersama, Panji mendapatkan hinaan dari mertuanya yang membuatnya sakit hati dengan perkataannya. Panji, kamu sudah dapat pekerjaan belum? Belum Pak. Kamu ini gimana sih? Kamu kan udah jadi suaminya anak saya. Kamu harus cari kerja dong. Katanya kamu mau bahagiain anak saya. Mana buktinya? Iya Pak, sabar. Aku juga lagi usaha cari kerja Pak, jawab Panji. Pak, jangan gitu dong, timpal Mirna. Panji, Mirna itu anak tunggal saya satu-satunya. Dia dari kecil tidak pernah kekurangan. Tapi lihat sekarang, dia sudah menikah denganmu dan hidupnya menderita. Kamu tidak bisa membahagiakan anak saya. Apa Bapak bilang Mir? Dia itu gak bisa apa-apa. Karena tidak kuat dengan ucapan mertuanya, Panji pun beranjak pergi dari ruang makan menuju ke kamar. Pak, sudah dong Pak, stop. Jangan nyalain Mas Panji terus, ucap Mirna sebelum beranjak pergi menyusul suaminya. Setelahnya Mirna menyusul Panji ke dalam kamar. Saat itu terlihat Panji sedang duduk termenung di dalam kamar sembari menghadap ke arah jendela. Segera Mirna menghampiri dan duduk di sampingnya. Mas, kamu jangan masukin ke hati ya ucapan Bapak tadi. Aku sakit hati Dek, selalu dihina dan diremehkan sama Bapak kamu. Iya aku tahu Mas, tapi kamu harus sabar. Kita gak boleh menyerah. Kita harus berjuang bersama membuktikan pada Bapak kalau kita ini bisa Mas, ujar Mirna sambil mengusap pelan pundak Panji. Saat itu Panji pun merasa sedikit tenang dengan ucapan istrinya. Oh iya, kita cari kontrakan saja ya besok. Besok Mas? Iya Dek, aku udah gak mau tinggal lagi di sini karena bisa-bisa stres aku setiap hari kalau di sini. Ya udah kalau itu mau kamu, tapi nanti kita bayarnya pakai apa Mas? Nanti aku akan coba cari kerjaan ya Dek, besok sekalian. Iya deh Mas, jawab Mirna sambil melemparkan senyum kepada suaminya. Keesokan paginya, Panji dan Mirna segera pergi untuk mencari kontrakan sekalian mau mencari pekerjaan. Mereka berboncengan naik motor ke desa lain karena Panji tidak mau mencari kontrakan yang masih dekat dengan rumah kedua orang tua Mirna. Keduanya tidak sarapan terlebih dahulu karena Panji ingin menghindari ucapan Bapak Mirna. Mas, kita beli sarapan dulu yuk. Saat itu sebelum mencari kontrakan, mereka mampir ke warung bubur ayam terlebih dahulu yang ada di pinggir jalan. Beberapa saat setelah selesai sarapan, mereka pun melanjutkan kembali perjalanan untuk mencari kontrakan.
Keduanya melewati jalanan desa pelan-pelan sambil bertanya-tanya kepada warga desa sekitar mengenai rumah yang sedang dikontrakan. Saat itu kebetulan ada salah satu ibu-ibu yang sedang berjalan kaki. Mirna pun mencoba bertanya kepada ibu itu. Bu, maaf, saya mau tanya. Iya mbak, silakan mau tanya apa? Di sini ada rumah yang mau dikontrakan gak ya? Oh ada mbak, kebetulan rumah saya yang lama. Kebetulan waktu itu ternyata Mirna bertemu dengan ibu pemilik kontrakan itu sendiri. Mari saya antar mbak, mas. Mereka pun pergi bersama dengan ibu itu ke rumah kontrakan yang tidak terlalu jauh dari jalan itu. Sesaat kemudian mereka pun akhirnya sampai juga di rumah yang akan dikontrakan. Panji dan Mirna melihat semua isi dalam rumahnya. Dan kesan pertama kali mereka melihat kontrakan itu langsung cocok karena rumahnya sangat luas dan juga nyaman serta bersih. Dan harganya juga tidak terlalu mahal. Sistem pembayarannya setiap 1 bulan sekali. Gimana? Kamu suka sama kontrakannya, Dek? Iya, Mas. Aku sudah cocok sama ini. Ya udah kita ambil ya. Mirna pun menganggukkan kepala menjawab ucapan suaminya. Saat itu mereka akhirnya mengambil juga rumah kontrakan itu. Panji membayar langsung saat itu untuk bulan pertama. Uang yang didapat dari hasil sisa pernikahan mereka waktu itu. Setelahnya mereka pun segera pulang untuk mengemasi barang-barang untuk dipindahkan besok ke rumah kontrakannya. Sesampainya di rumah, ternyata Pak Dharma sedang duduk di depan teras rumah. Kalian dari mana? Ini Pak, kita habis nyari rumah kontrakan. Dapat uang dari mana kalian pakai ngontrak segala? Nanti mau bayar pakai apa? Insya Allah nanti ada rezekinya Pak. Rezeki, kalian aja gak kerja dapat rezeki dari mana? Nanti juga Mas Panji cari kerja Pak. Udah ayo masuk aja Dek. Dan saat mereka masuk ke dalam rumah, keduanya berpapasan dengan Bu Indah yang sedang membawakan minuman untuk Pak Dharma. Kalian dari mana? Cari rumah kontrakan Bu. Terus dapat? Alhamdulillah sudah dapat Bu. Singkat cerita, hari berikutnya Mirna dan Panji membawa semua pakaian yang sudah dikemasi menuju ke kontrakan barunya. Hari itu juga Pak Dharma dan Bu Indah ikut karena ingin melihat kondisi rumah kontrakannya. Akhirnya mereka pergi ke kontrakan naik mobil sekalian membawa barang-barang yang cukup banyak. Sementara Panji naik motor karena nantinya supaya biar tidak usah bolak-balik. Beberapa saat kemudian mereka pun sampai di rumah kontrakan. Semua barang-barang yang ada di dalam bagasi mobil diturunkan semua dan dibawa masuk ke dalam rumah. Pak Dharma yang melihat kontrakan menurutnya kecil dan kumuh itu langsung menyeletuk dan meremehkan anak dan mantunya. Mir, kamu yakin mau tinggal di rumah kontrakan seperti ini? Emangnya kenapa Pak? Kontrakannya kecil kumuh kotor gini loh. Ini loh luas Pak bagi kita berdua. Panji, kamu ini gimana sih? Masa anak saya diajak hidup susah seperti ini? Bukannya saya mau membuat Mirna hidup susah Pak, tapi saya janji nanti pasti akan membahagiakan dia Pak dengan usaha saya sendiri. Jawab Panji mantap. Akan tetapi Pak Dharma malah tertawa terbahak mendengar ucapan dari Panji. Sudah, kalian ini selalu saja bertengkar, gak capek apa? Mendingan ini bantuin Mirna beresin barang-barang, timpal Bu Indah. Udahlah Bu, ayo kita langsung pulang aja. Bapak gak betah di sini. Celetuk Pak Dharma. Iya Bu, Ibu pulang aja sama Bapak. Biar aku sama Mas Panji yang beresin, kata Mirna. Akhirnya saat itu juga kedua orang tuanya Mirna segera pulang ke rumah. Sementara Panji dan Mirna membereskan barang-barang. Sore harinya, Panji jalan-jalan keliling desa sambil naik motor sekalian menyapa warga desa sekitar. Saat itu dia melewati jalanan yang kanan kirinya sawah, terlihat hijau segar sedap dipandang mata. Di sana ada salah satu warung, Panji pun mampir sekalian ngopi di sana. Di dalam warung itu, ada beberapa bapak-bapak yang sedang mengobrol. Ternyata bapak-bapak itu penjual kerupuk keliling. Panji mendengar obrolan mereka kalau di tempat kerja bapak-bapak itu masih butuh karyawan untuk berjualan kerupuk keliling. Saat itu Panji pun tertarik. Dia ikut nimbrung bertanya kepada bapak-bapak itu. Maaf Pak, kalau boleh, apa saya bisa ikut kerja jualan kerupuk keliling?
Kebetulan saya butuh kerjaan, Pak. Oh, boleh banget, Mas. Besok datang aja ke tempat pembuatan kerupuk di Juragan Darso ya. Langit terlihat semakin gelap. Panji pun bergegas untuk pulang ke rumah, sekalian ingin memberitahu kepada Mirna kalau dia akan dapat kerjaan. Beberapa saat kemudian, Panji sampai di rumah. Dia pun dicecar pertanyaan oleh Mirna karena tadi pergi tidak bilang-bilang dulu. Mas, kamu dari mana aja sih? Udah maghrib kok baru pulang. Aku tadi keliling desa, Dek, nyari angin terus mampir bentar di warung. Kok nggak bilang dulu sama aku, Mas? Iya, maaf ya, Dek. Kamu kan masih tidur, pasti kecapean. Jadi aku nggak mau bangunin kamu. Oh iya, Dek, aku ada kabar baik buat kamu. Kabar baik apa, Mas? Besok aku mulai kerja. Ah, kerja apa, Mas? Kerja jualan kerupuk keliling, Dek. Tadi aku dengar pembicaraan bapak-bapak di tempat Juragan Darso, katanya sedang butuh karyawan. Alhamdulillah, Mas. Kamu gak malu kan, Dek, kalau aku jualan kerupuk keliling? Malu kenapa, Mas? Yang penting kan kerjaan kamu halal. Singkat cerita, dengan semangat pagi itu juga Panji bersiap untuk pergi ke tempat Juragan Darso. Tak lupa dia berpamitan kepada Mirna, sekalian meminta doanya agar dilancarkan segala urusannya. Aku berangkat dulu ya, Dek. Iya, Mas, semoga lancar ya. Beberapa saat kemudian, Panji pun sampai di tempat pembuatan kerupuk Juragan Darso. Dia menemui Juragan Darso. Saat itu akhirnya Panji sudah mulai berjualan kerupuk keliling. Dia diberikan gerobak yang diletakkan di belakang motor untuk tempat kerupuknya. Dan nantinya dia akan mendapatkan keuntungan dari penjualan kerupuknya itu. Dia mulai berkeliling menjajakan kerupuk naik motor dari satu desa ke desa lainnya. Kerupuk-kerupuk, teriaknya untuk memanggil pembeli. Baru berangkat berjualan dagangannya itu sudah laku, ada yang beli. Itu membuat Panji semakin bersemangat untuk berjualan keliling. Hari pun semakin siang, terik sinar matahari siang itu sangat menyengat sampai ke ubun-ubun. Keringat bercucuran menetes di keningnya dan sesekali Panji menyekanya. Dia pun meneduh sejenak di bawah pohon besar untuk istirahat. Siang itu dia tidak makan siang karena dia tidak membawa uang sendiri. Mau makai uang dari jualan kerupuk hari itu tidak enak karena baru hari pertama dia bekerja. Singkat cerita, beberapa bulan kemudian, Panji sedikit-sedikit bisa mengumpulkan uang dari hasil jualan kerupuknya itu untuk bayar kontrakan dan biaya kehidupan sehari-hari. Suatu ketika, saat sore hari, Pak Dharma dan Bu Indah datang ke kontrakan. Sementara Panji saat itu belum pulang kerja. Assalamualaikum, ucap Pak Dharma dan Bu Indah. Waalaikumsalam, Bapak, Ibu, silakan masuk. Bentar ya, aku buatin minum dulu ya, Pak, Bu. Saat itu juga segera Mirna beranjak ke dapur membuatkan minum untuk kedua orang tuanya. Silakan Pak, Bu, diminum. Panjinya mana, Mir? Tanya Pak Dharma. Mas Panji belum pulang kerja, Pak. Kerja? Dia sudah kerja sekarang. Baguslah kalau gitu. Emangnya dia kerja apaan? Jualan kerupuk keliling, Pak. Pak Dharma yang sedang menyeruput kopi buatan Mirna mendengar jawaban itu langsung menyeburkan kopi yang sudah ada di dalam mulut. Setelahnya secangkir kopi itu dihentakkan di atas meja. Apa kamu bilang, Mir? Jualan kerupuk keliling? Apa kata orang-orang nanti kalau tahu menantuku jualan kerupuk keliling? Emangnya kenapa, Pak? Apa salahnya, yang penting kan kerjanya halal? Timpal Bu Indah. Sesaat kemudian terdengar suara motor Panji yang terparkir di depan halaman rumah. Setelahnya Panji masuk ke dalam rumah, tidak lupa untuk mencium tangan kedua mertuanya. Pak, Bu, datang kapan? Panji, kamu yang benar aja. Masa iya jualan kerupuk keliling? Emangnya penghasilan jualan kerupuk keliling itu seberapa? Celetuk Pak Dharma. Ya memang gak seberapa, Pak. Tapi yang penting cukup untuk bayar kontrakan dan kebutuhan sehari-hari. Emangnya gak ada kerjaan lain apa selain jualan kerupuk keliling? Nyari kerjaan sekarang susah, Pak. Untungnya aja ini ada kerjaan. Karena yang penting halal, Pak. Mirna, emangnya kamu bahagia? Tanya Pak Dharma pada Mirna. Alhamdulillah bahagia kok, Pak.
Saat itu juga Pak Dharma segera mengajak Bu Indah untuk pergi dari rumah kontrakan Mirna. Singkat cerita, Mirna pun sedang hamil beberapa bulan lagi dan sebentar lagi Mirna akan melahirkan. Akan tetapi Panji belum punya tabungan untuk biaya lahiran nanti. Karena uang yang didapatnya dari hasil jualannya itu sangat ngepres dengan uang untuk bayar kontrakan dan juga kebutuhan sehari-hari. Bahkan waktu itu, uang yang sudah sempat ditabung untuk biaya lahiran terpaksa dipakai untuk servis motor karena rusak. Karena kalau tidak diservis malah nantinya Panji tidak berjualan kerupuk keliling, malah tidak dapat penghasilan. Dek, kamu kan sebentar lagi mau lahiran, nanti biayanya bagaimana ya? Kita pinjam uang sama bapak aja ya mas. Enggak lah dek, nanti bisa-bisa aku tambah dihina-hina mulu. Mau gimana lagi mas, kita kan gak ada tabungan. Udah gak apa-apa mas, besok kita ke rumah bapak dulu ya, pinjam uang. Panji pun menghela napas panjang mendengar ucapan istrinya. Pagi harinya mereka berdua pun segera beranjak ke rumahnya Pak Dharma untuk meminjam uang. Perut Mirna terlihat semakin membesar karena usia kandungannya sudah memasuki 8 bulan. Beberapa saat kemudian mereka pun akhirnya sampai juga di rumah kedua orang tua Mirna. Ada apa tumben banget kalian datang ke sini? Ini pak, aku kan mau lahiran. Boleh nggak kalau aku pinjam uang dulu pak buat biaya lahiran? Sudah bapak bilang Tondo, suami kamu itu nggak guna. Masa ya kamu mau lahiran aja, nggak nyiapin uang tabungan? Bukannya nggak nyiapin pak, tapi uangnya hanya cukup untuk kebutuhan sehari-hari dan juga bayar kontrakan. Itu kan sudah papa bilang dari dulu, kamu jangan nikah sama Panji. Sekarang buktinya kamu sengsara kan hidupnya. Kamu sih tidak mau sama anak teman bapak yang kaya raya. Sudahlah pak, aku mau pinjam uang boleh atau enggak? Kalau enggak boleh ya enggak apa-apa, nanti aku pinjam ke orang lain saja. Timpal Mirna yang mulai emosi. Saat itu Pak Dharma pun segera bangkit masuk ke dalam kamar untuk mengambil uang. Sesaat kemudian dia pun kembali dan memberikan uang kepada Mirna. Ya udah ini uangnya, gak usah dikembaliin. Kamu kan anak kesayangan bapak satu-satunya, masa iya bapak gak ngasih? Tapi nanti aku akan tetap ngembaliin uangnya pak, timpal Panji. Mau bayar pakai apa kamu Nabung aja gak bisa. Udahlah, kamu cerai aja sama Panji Mir. Astagfirullahaladzim pak, kenapa bapak malah ngomong seperti itu? Timpal Mirna. Aku nyaman hidup seperti ini pak sama Mas Panji, meskipun hidup kami pas-pasan, ucap Mirna. Aneh kamu ini, hidup pas-pasan kok dibilang nyaman. Udahlah pak, kita pamit pulang dulu, makasih. Setelah mendapat pinjaman dari bapaknya, Mirna dan Panji pun segera pulang ke rumah. Karena tidak mau penghasilannya hanya itu-itu saja. Saat itu Panji menggunakan sebagian uang untuk lahiran buat modal beli kerupuk di tempat Juragan Darso, karena dia sudah tidak ikut dengan Juragan lagi. Sehari-harinya Panji mencoba jualan di pasar, akan tetapi penghasilannya yang didapatnya itu segitu-gitu saja. Sampai suatu ketika Panji di lapak dagangannya hanya melamun karena tidak ada yang datang untuk membeli kerupuknya. Di samping lapaknya ada penjual sembako yang cukup ramai pembelinya. Dua orang yang ada di toko penjual sembako itu sedang asik ngobrol dan tak sengaja Panji mendengar semua obrolannya itu. Mereka sedang membicarakan soal tempat pesugihan. Tetangga dari salah satunya itu diduga sudah melakukan pesugihan di tempat keramat itu. Karena penasaran dan di dalam benaknya Panji merasa sudah bosan hidup miskin, bahkan sudah tidak nyaman dengan hinaan bapak mertuanya. Dia pun tergoda untuk melakukan pesugihan itu. Entah setan mana yang sudah merasuki hati dan pikirannya. Panji pun mendengarkan dengan seksama obrolan mereka mengenai alamat tempat keramat itu. Dia sepertinya tahu alamat yang sudah diucapkan oleh orang itu. Dan besoknya dia berniat akan pergi ke tempat keramat itu. Saat itu mumpung lapaknya sepi, dia pun mengemasi semua dagangannya dan beranjak segera pulang. Sesampainya di rumah, Mirna bertanya-tanya, Mas, masih siang kok sudah pulang? Iya dek, aku mau siap-siap. Siap-siap apa mas? Besok aku mau pergi keluar kota ke rumah teman lamaku. Mau ngapain mas? Aku mau pinjam uang buat tambah modal dulu jualan kerupuk, sama buat biaya lahiran kamu.
Kan kemarin yang dipinjam bapak sudah aku pakai sebagian buat kulakan kerupuk di Juragan Darso. Tapi gak lama kan mas? Enggak kok dek. Saat itu Panji terpaksa berbohong karena tidak mau Mirna tahu apa yang sedang akan dilakukannya. Padahal dia mau pergi ke tempat keramat, bukan pergi keluar kota. Singkat cerita, esok paginya Panji sudah bersiap-siap. Dia sudah membawa tas hitam besar yang digendongnya dan memulai menghidupkan mesin motornya. Tidak lupa dia berpamitan kepada Mirna terlebih dahulu sebelum berangkat. Aku berangkat dulu ya dek, kamu di rumah jaga diri. Iya mas, kamu juga hati-hati ya. Segera Panji mengendarai motornya dengan laju sedang menuju ke alamat yang dibicarakan ibu-ibu kemarin. Dia melewati jalanan setapak bebatuan di tengah hutan. Karena jalannya bebatuan, Panji pun mengendarai dengan pelan. Kanan kirinya banyak sekali pepohonan dan semak-semak belukar. Beberapa saat kemudian, dia akhirnya sampai juga di rumah yang ada di tengah hutan. Rumah yang terbuat dari anyaman bambu terlihat sepi dan asri. Segera Panji pun menghampiri ke rumah kuncen itu. Terlihat rumahnya tertutup. Segera Panji mengetuk pintu rumahnya. Dan beberapa saat kemudian muncullah sosok seorang laki-laki parubaya yang membukakan pintu itu. Beliau ini merupakan kuncen di tempat keramat itu. Ada apa ini? Ayo masuk dulu ke dalam, ucap Ki Saryo Wijoyo. Segera saat itu Panji pun masuk ke dalam rumahnya Ki Saryo Wijoyo. Mereka duduk di atas tikar yang terbuat dari anyaman bambu. Apa maksud kedatanganmu ke sini? Jadi saya kesini mau mencari pesugihan Ki. Saya sudah bosan hidup miskin dan selalu dihina sama mertua. Tidak hanya pengen hidup sejahtera Ki, saya juga mau mertua yang selalu menghina saya itu lumpuh. Ki Saryo Wijoyo pun tertawa mendengar penjelasan dari Panji. Apa kamu yakin dengan segala resiko nantinya? Saya yakin Ki, seyakin-yakinnya. Saya sudah benar-benar bosan hidup seperti ini terus Ki. Tapi itu ada syaratnya. Apa syaratnya Ki? Kamu harus cari ayam hitam sekarang untuk ritual nanti malam. Sekarang Ki? Lalu Ki Saryo Wijoyo menganggukkan kepala menjawab pertanyaan Panji. Saat itu Panji langsung bergegas pergi dari rumahnya Ki Saryo Wijoyo mencari ayam hitam yang sudah diperintahkan. Akhirnya Panji pun melewati jalanan setapak bebatuan lagi menuju ke perkampungan. Saat itu Panji langsung bertanya kepada warga sekitar. Maaf Pak, saya mau tanya, Bapak tahu yang jualan ayam hitam nggak? Wah Mas, maaf saya kurang tahu. Coba cari di pasar saja. Oh ya sudah Pak, kalau gitu makasih ya. Segera Panji pun melanjutkan perjalanan menuju ke pasar yang letaknya cukup jauh. Beberapa saat kemudian dia pun akhirnya sampai juga di pasar. Panji langsung menghampiri tempat penjual ayam mencari ayam hitam yang dibutuhkannya itu. Pak, saya mau beli ayam hitamnya, ada nggak? Oh ada Mas, kebetulan tinggal satu. Ya sudah, saya ambil Pak. Akhirnya dia mendapatkan juga ayam hitam yang dicari olehnya. Waktu menunjukkan pukul 2 siang, segera dia pulang ke rumahnya Ki Saryo Wijoyo. Singkat cerita, malam hari pun tiba. Panji akan mulai melakukan ritual dipandu oleh Ki Saryo Wijoyo. Sebelum melakukan ritual di bawah pohon besar beringin yang ada di belakang rumahnya Ki Saryo Wijoyo, Panji harus mandi kembang 7 rupa terlebih dahulu. Saat itu Ki Saryo Wijoyo sudah menyiapkan air kembang 7 rupa di sumur belakang rumahnya. Panji pun segera melepas bajunya dan hanya memakai kolor saja. Ki Saryo Wijoyo menggulurkan perlahan air kembang itu ke tubuh Panji sembari membacakan mantranya. Tiba-tiba saat sedang dimandikan, ada hembusan angin kencang datang membuat merinding bulu kuduk berdiri semua. Hawa dingin merasuk ke dalam tulang. Entah kenapa angin itu datang sangat kencang sekali membuat dedaunan berterbangan. Sementara itu, Ki Saryo terlihat biasa saja. Beliau terus fokus memandikan Panji sambil mulutnya terus berkomat-kamit membacakan mantranya. Beberapa saat kemudian, ritual mandi itu pun sudah selesai. Mereka kembali lagi masuk ke dalam ruangan ritual untuk pemanggilan sosok penunggu ringin alas itu, supaya nantinya Panji dapat berkomunikasi langsung dengan sosok itu. Panji duduk di hadapan Ki Saryo yang sudah mulai membakar kemenyan. Di atas sudah ada beberapa sesajen seperti kembang 7 rupa, kelapa muda, juada pasar, dan juga yang lain-lain.
Asap kemenyan sudah mulai mengepul. Kisario mulai merapalkan mantranya. Mulutnya terus berkomat kamit. Panji yang melihat Kisario merapalkan mantra itu bergidik ngeri. Apalagi saat itu hembusan angin kencang datang kembali dan masuk ke dalam ruangan ritual. Jendela ruangan ritual itu terbuka dan tertutup dengan sendirinya. Yang membuat Panji kaget lagi, lampu ruangan itu seketika padam. Ruangan pun menjadi gelap, hanya ada asap yang mengepul. Saat itu, tiba-tiba saja ada asap tebal yang berada di samping tubuh Kisario. Asap tebal itu merupakan kedatangan sosok penunggu ringin alas tersebut. Kisario langsung berkomunikasi dengan sosok itu. Panji gemetaran meskipun tidak melihat wujudnya seperti apa. Jantungnya berdebar kencang, napasnya terasa memburu. Dan setelah selesai berbicara dengan sosok itu, kemudian sosok itu pergi menghilang entah kemana. Sementara lampu di dalam ruangan itu yang tadinya padam, sekarang sudah menyala setelah sosok itu sudah pergi entah kemana. Usai melakukan ritual, Panji dan Kisario akan pergi ke tempat ritual selanjutnya, yang mana tempatnya berada di alas belakang rumah Kisario. Saat itu Panji berjalan bersama dengan Kisario menuju ke pohon gede yang cukup jauh letaknya meskipun berada di belakang rumah Kisario. Mereka berjalan melewati jalanan setapak di tengah hutan yang masih bebatuan. Jalanan yang dilewatinya sangat gelap, untuk penerangannya Kisario hanya membawa obornya. Sementara Panji membawa beberapa sesajen dan juga ayam hitam yang tadi siang dibelinya di pasar. Tiba-tiba Panji mendengar ada suara langkah kaki yang seperti mengikuti dari arah belakang. Akan tetapi saat dia akan menoleh ke belakang, langsung dicegah oleh Kisario Wijoyo. Jangan nengok ke belakang, lanjutkan jalanmu saja. Akhirnya Panji nurut dan terus melanjutkan perjalanannya. Meskipun begitu sebenarnya dia masih penasaran. Saat itu jantungnya berdegup kencang, napasnya terasa memburu. Akan tetapi beberapa saat kemudian, mereka pun akhirnya sampai juga di pohon ringin gede itu. Mereka kemudian masuk ke dalam pohon beringin gede itu yang berongga sangat besar. Di dalam rongga pohon gede itu sangat gelap sekali. Untungnya Kisario membawa obor sebagai penerangan di dalam rongga pohon itu. Saat itu sesajen diletakkan di dalam pohon gede itu bersama dengan kemenyan yang tidak lupa ada ayam hitam untuk ritual nantinya. Panji disuruh Kisario untuk duduk bersila di hadapan sesajen itu. Dia tidak boleh makan, minum, dan tidur malam itu juga. Ingat, jikalau nanti kamu ada gangguan, jangan sampai kamu menoleh. Dan kamu jangan makan, minum, apalagi tidur. Baik, Ki. Saat itu Kisario mulai membakar kemenyan. Asap kemenyan pun mulai mengepul memenuhi dalam rongga pohon itu. Kisario yang memimpin ritual sambil merapalkan mantranya. Sementara Panji duduk berhadapan dengan Kisario. Hembusan yang kencang saat itu tiba-tiba datang masuk ke dalam rongga pohon tersebut, membuat suasana semakin mencekam. Apalagi beberapa kelelawar berterbangan datang entah dari mana asalnya. Panji merinding bergidik ngeri, apalagi melihatnya banyak kelelawar yang tak terhitung jumlahnya. Sedangkan Kisario terlihat biasa saja, tidak menghiraukan adanya kelelawar itu. Beliau tetap fokus merapalkan mantranya. Tiba-tiba saja Panji mendengar ada suara harimau yang mengaum di belakang tubuhnya. Suara itu membuat Panji gusar. Akan tetapi dia ingat dengan ucapan Kisario untuk tidak melihat ke arah belakang jika ada gangguan. Keringat dingin mulai membasahi tubuh Panji karena takut dengan suara harimau yang mengaum tersebut. Sesaat kemudian, suara harimau yang mengaum itu sudah pergi, tidak terdengar lagi. Dia pun tidak takut. Tapi kali ini Panji dikejutkan dengan suara tapakan kaki yang sangat besar dan berat di belakang tubuhnya. Sampai di dalam rongga pohon gede itu bergetar semua. Tubuh Panji dan Kisario ikut bergetar. Seketika di dalam menjadi sangat gelap. Dari sebelumnya ada penerangan obor. Ternyata yang datang dan berdiri di belakang tubuh Panji itu adalah sosok yang tinggi besar berbulu lebat hitam dengan gigi yang taring panjang dan tajam. Seketika saat itu di dalam rongga pohon Panji mencium bau busuk seperti bangkai yang menyeruak ke dalam hidungnya. Akan tetapi dia tidak boleh menoleh ke belakang. Tubuhnya Panji langsung gemetaran. Namun setelahnya sosok itu pergi menghilang dengan sendirinya entah kemana. Setelahnya Kisario meminta Panji untuk memegangi ayam hitam akan disembelih untuk mengundang sosok penunggu agar datang ke sana.
Cepat kamu pegang ayam hitam ini. Segera Panji memegangi ayam hitam itu dan Kisario pun mulai memotong leher ayam itu dengan pisau yang tajam yang sudah dibawa dari rumah. Darah pun mengalir sangat banyak ke tanah setelah sudah disembelih. Beberapa saat kemudian, angin kencang mulai datang lagi. Kali ini hembusan angin itu disertai dengan bau aneh yang masuk. Terlihat asap tebal datang dalam pohon itu dan cahaya yang memancar seketika. Perlahan asap itu menghilang dan terlihatlah sosok penunggu pohon ringin alas itu. Namanya Rirastri. Sosoknya berwujud sosok wanita raksasa memakai kebaya berwarna hijau dengan lehernya yang panjang seperti jerapah dan wajahnya yang rusak. Sosok Nyirastri datang menghampiri Kisario dan Panji. Panji yang melihat sosok itu sontak kaget dan terkejut karena baru kali ini dia melihat sosok yang wujudnya menyeramkan seperti itu. Ritual saya terima. Apa maumu, wahai manusia? Katakan Panji, apa yang kamu inginkan? Suruh Kisario. Lalu segera Panji mengatakan semua yang diinginkan olehnya kepada Nyirastri. Saya mau hidup sejahtera dan juga berkelimang harta, Nyi. Dan saya ingin mertua saya lumpuh. Baik, tapi ada syarat yang harus kamu lakukan. Apa syaratnya, Nyi? Syaratnya adalah nanti saya akan memasukkan demit abdiku ke dalam tubuhmu untuk mencari tumbalnya sebagai bayaran kekayaan yang kamu dapat. Nanti setiap malam Jumat Kliwon, abdi saya akan masuk ke dalam tubuhmu. Baik, Nyi, saya terima syaratnya. Baguslah kalau kamu setuju. Setelahnya Kisario merapalkan mantranya. Hembusan angin kencang datang lagi dan saat itu sosok Nyirastri pergi menghilang dari tempat itu. Ritual pun sudah selesai. Keduanya segera pulang ke rumah Kisario. Mereka melewati jalanan setapak seperti saat pertama mereka berangkat. Jalanan masih gelap. Mereka melewati jalanan tengah hutan hanya dengan penerangan sinar rembulan karena obor yang dibawanya tadi sudah tidak bisa digunakan. Di dalam hutan itu sangat sunyi dan gelap sekali. Hanya terdengar suara hewan yang saling bersahutan. Suara hewan yang saling bersahutan itu seperti katak, jangkrik, dan juga serangga hutan lainnya. Beberapa saat kemudian, Panji dan Kisario Wijoyo pun akhirnya sampai juga di rumahnya Kisario. Sesampainya di rumah, Panji pun diberikan mantra oleh Kisario untuk nantinya dia melakukan aksinya saat mencari tumbal saat malam Jumat Kliwon. Bawalah mantra ini dan hafalkan. Baca saat kamu sedang mencari tumbal pada saat malam Jumat Kliwon. Baik, Ki, terima kasih. Setelahnya saat itu juga Panji pun berpamitan untuk pulang ke rumah. Pagi itu juga dia mengendarai motornya melewati jalanan setapak bebatuan. Beberapa jam kemudian Panji pun akhirnya sampai juga di rumah. Dan sesampainya di rumah dia langsung ditanyai oleh istrinya. Mas, gimana? Kamu sudah dapat pinjaman uang? Iya udah dek, kamu tenang aja ya. Jawabnya berbohong. Karena capek semalaman belum tidur, siang itu pun Panji langsung tidur sampai sore hari. Singkat cerita, tibalah malam Jumat Kliwon, Panji akan mulai aksinya tepat tengah malam. Panji baru keluar rumah karena menunggu Mirna tertidur pulas terlebih dahulu. Tidak lupa Panji menggunakan topeng agar aksinya tidak dikenali oleh warga yang lain. Sebelum melakukan aksinya, Panji merapalkan mantranya terlebih dahulu yang waktu itu diberikan oleh Kisario. Saat itu, dia sudah berada di tempat yang sepi ketika merapalkan mantranya. Bumi jagat royo, bondo dunya sedaya teko kanggo urip mulya, mendak teko mendak lunga, ojo obah ojo pola yen udu ingsun kang obahke. Seketika hembusan angin kencang datang, seketika tubuh Panji gemetaran. Itu tandanya sosok demit abdi dari Nyirastri telah masuk ke dalam raga Panji. Setelahnya Panji berangkat keliling kampung untuk mencari mangsanya. Beberapa saat kemudian, tiba-tiba saja dia melihat ada seorang bapak-bapak tengah berjalan kaki di pinggir jalan sendirian. Segera Panji pun memenggal kepalanya oleh sosok demit yang mengambil alih tugasnya. Sebelumnya bapak-bapak itu mendengar ada suara langkah kaki di belakang tubuhnya. Akan tetapi saat dilihat ke belakang, ternyata tidak ada siapa-siapa. Dan sesaat kemudian beliau mencium bau busuk yang menyeruak masuk ke dalam hidung. Hembusan angin kencang datang membuat suasana jalanan malam itu semakin mencekam.
Bulu kuduknya merinding berdiri semua. Dan saat itu seketika Pak Anto ambruk pingsan setelah sosok Panji datang memenggal kepala Pak Anto. Pak Anto, nama bapak itu. Namun jasad atau raganya masih utuh di sana. Hanya saja sukma dari Pak Anton telah dibawa sosok demit abdi Nyi Rastri untuk dibawa ke istana Nyi Rastri. Setelah selesai melakukan ritual pada malam itu, Panji tiba-tiba sudah berada di dalam rumahnya. Sementara Pak Anto yang merupakan tetangganya itu sudah tewas di pinggir jalan tergeletak. Keesokan paginya, ada salah satu warga yang lewat di jalanan itu melihat Pak Anto tergeletak di pinggir jalan. Wajahnya sudah pucat, tubuhnya bau busuk seperti mayat yang sudah berhari-hari. Astagfirullahaladzim, tolong, tolong. Saat itu segera dia meminta tolong kepada para warga yang lain. Sesaat kemudian beberapa warga pun yang mendengar teriakannya itu pun segera datang menghampiri. Sebagian ada yang ke rumah istrinya untuk mengabari kalau Pak Anton sudah meninggal dunia. Ini Pak Anto kenapa, Pak? Tanya warga lain. Saya juga tidak tahu, Pak. Tadi saat saya lewat, saya lihat Pak Anto sudah terkapar seperti ini. Apa jangan-jangan semalam ada begal ya? Timpal yang lain. Ah, masa desa kita ada begal sih, Pak? Ucap yang lain. Saat itu juga segera jasad Pak Anto dibawa pulang ke rumah. Kematiannya dianggap misterius karena Pak Anto diduga tidak memiliki riwayat sakit apapun. Kalaupun dibegal juga tidak ada bekas luka sama sekali pada tubuh Pak Anto. Karena penasaran, Bu Anto pun memanggil dokter datang ke rumah untuk memeriksa jasad Pak Anto. Setelah diperiksa oleh dokter, beliau mengatakan kalau Pak Anto diduga telah terkena serangan jantung dan angin duduk yang membuatnya meninggal dunia secara mendadak. Sementara di sisi lain, Panji pagi itu yang membuka lemari kamarnya terkejut ketika melihat di dalam lemarinya itu sudah ada banyak tumpukan uang di sana. Akhirnya aku bisa kaya raya, ucapnya sambil tertawa. Aduh mas, sakit. Saat Panji sedang bahagia karena mendapatkan banyak uang setelah melakukan ritualnya itu, tiba-tiba saja dia mendengar Mirna merintih kesakitan di depan. Mirna, segera dia beranjak pergi ke depan melihat apa yang terjadi dengan istrinya. Saat itu Mirna terpeleset di lantai waktu sedang mengepel lantainya. Segera Panji menolong Mirna, akan tetapi ternyata terlihat dari selangkangan Mirna mengeluarkan banyak darah. Panji pun saat itu segera membawa Mirna ke rumah sakit. Sebelumnya dia menelpon kedua orang tua Mirna terlebih dahulu supaya membawa mobil karena Panji belum punya mobil sendiri. Dan sesampainya di rumah sakit, segera Mirna ditangani oleh dokter. Sementara Panji terlihat sangat cemas dan khawatir jalan mondar-mandir. Beberapa saat kemudian terdengar suara tangisan bayi dari dalam ruangan Mirna. Itu artinya anak Panji dan Mirna sudah lahir. Panji pun merasa lega dan sangat senang sekali. Saat itu segera Panji dan kedua orang tua Mirna masuk ke dalam untuk melihat bayinya itu. Panji, kamu sekarang sudah punya anak. Ingat, kebutuhan kamu semakin banyak. Jangan sesekali menyepelekan. Masa iya saya semua yang harus memenuhi kebutuhan cucu saya? Ucap Pak Dharma seketika. Akan tetapi saat itu Panji hanya diam saja, tidak menjawab ucapan mertuanya. Namun dia menatap dengan sinis. Dasar tua bangka, lihat aja sebentar lagi kamu juga bakal lumpuh. Batin Panji sambil natap sinis Pak Dharma. Saat itu Panji dan Mirna sangat bahagia karena memiliki anak perempuan yang cantik. Setelah itu Panji langsung mengembalikan uang kepada Pak Dharma yang kemarin dipinjam oleh si Mirna. Ini Pak uangnya yang waktu itu aku sama Mirna pinjam. Makasih ya Pak. Dapat uang dari mana kamu? Ada rezeki, udah ambil aja Pak. Akhirnya Pak Dharma pun menerima uang yang diberikan oleh Panji. Singkat cerita, Mirna dan anaknya pun sudah diperbolehkan untuk dibawa pulang. Sesampainya di rumah saat malam hari, anaknya nangis terus, membuat Mirna kewalahan. Nangisnya semakin kencang dan tiba-tiba saja saat Mirna tengah menimang-nimang anaknya, dia melihat ada sekelibat bayangan hitam yang melintas dan saat itulah Nindi semakin kencang nangisnya. BTW, Nindi adalah nama dari anak Mirna dan Panji. Sementara saat itu Panji sudah tidur pulas, padahal sudah dibangunkan tapi tetap saja tidak bangun-bangun. Untungnya beberapa saat kemudian akhirnya Nindi sudah dapat tertidur pulas.
Karena kebelet buang air kecil, Mirna pun segera beranjak pergi ke kamar mandi. Namun saat dia berjalan menuju ke toilet, Mirna tiba-tiba saja mencium bau busuk yang menyeruak masuk ke dalam hidungnya. Baunya seperti bau bangkai tikus. Bau apa ini? Kok kayak bau bangkai tikus ya? Tapi Mirna tidak menghiraukan karena dia sudah kebelet dari tadi. Dan saat di dalam kamar mandi, Mirna mendengar ada suara dari ruangan tengah. Tepatnya di samping, seperti ada orang yang mengetuk dinding dengan palu. Karena penasaran, Mirna pun mempercepat buang air kecilnya dan pergi ke ruangan samping kamar mandi. Mirna membuka pintu ruangan yang ada di samping kamar mandi itu. Ruangan itu adalah kamar yang dikontrakan namun tidak terpakai karena mereka menggunakan kamar satunya. Saat ruangan itu dibuka, ternyata tidak ada apa-apa di sana, kosong melompong. Namun saat Mirna menutup kembali pintu ruangan itu, tiba-tiba saja dia mendengar ada suara yang tadi didengarnya. Seketika Mirna merinding, bulu kuduknya berdiri semua, apalagi waktu sudah tengah malam. Saat itu Mirna pun segera kembali ke dalam kamarnya karena ketakutan. Sementara di sisi lain, Pak Dharma merasa gusar tidak bisa tidur. Pak Dharma berniat akan turun ke lantai bawah untuk mencari angin meskipun sudah tengah malam. Bangunan rumah Pak Dharma dan Bu Indah berlantai 2 dan rumah itu ditinggali hanya 2 orang saja. Pak Dharma merupakan juragan sawah, jadi dia setiap harinya leyeh-leyeh di rumah karena sudah ada orang kepercayaannya yang mengurus semua sawah milik Pak Dharma. Malam itu saat menuruni tangga, perlahan-lahan tiba-tiba saja Pak Dharma terpeleset, entah ada air dari mana di lantai tersebut dan mengakibatkan licin hingga akhirnya Pak Dharma jatuh ke bawah. Sontak kemudian Pak Dharma pun berteriak kesakitan. Beliau tergelincir sampai ke lantai bawah. Kakinya terasa sangat sakit sekali, membuat Pak Dharma merintih kesakitan. Untungnya saat itu Pak Dharma teriak kencang dan Bu Indah pun mendengar dan dia pun segera menghampiri Pak Dharma. Ya Allah, Bapak, ucap Bu Indah. Segera Bu Indah langsung menghubungi Mirna memberitahu tentang bapaknya yang jatuh dari tangga. Mirna yang baru sampai di kamar mendengar HP-nya berdering. Segera dia raih HP-nya dan melihat notif ternyata dari ibunya. Ibu, kenapa ya malam-malam nelpon? Gumam Mirna. Assalamualaikum Bu, ada apa? Waalaikumsalam nak. Loh, ibu kok nangis? Kenapa Bu? Bapak kamu Dok. Bapak kenapa Bu? Bapak kamu jatuh dari tangga. Ini pingsan Dok. Kamu kesini ya sekarang. Setelahnya Mirna memutus sambungan telepon dengan ibunya dan segera membangunkan Panji yang sudah tertidur. Mas, bangun Mas, ucap Mirna sembari menepuk pundak Panji. Ada apa sih Dek? Mas, bangun Mas. Ayo Mas, kita ke rumah Bapak. Bapak jatuh dari tangga Mas. Ya udah biarin aja sih, celetuk Panji. Kok kamu gitu sih Mas? Seketika Panji teringat kalau dia harus pura-pura baik kepada mertuanya dan saat itu dia pun mau untuk pergi ke rumah Pak Dharma. Beberapa saat kemudian mereka pun sampai juga di rumahnya Pak Dharma dan segera beliau dibawa ke rumah sakit menggunakan mobil Pak Dharma. Sesampainya di rumah sakit, Pak Dharma dinyatakan lumpuh tidak bisa berjalan. Saat itu Panji merasa puas dan senang karena akhirnya rasa sakit hatinya itu terbalaskan. Singkat cerita, beberapa bulan kemudian Panji sudah bisa membuat toko kerupuk. Sekarang dia menjadi juragan kerupuk di desanya. Usaha kerupuknya sangat maju. Dia memiliki banyak karyawan yang bekerja berjualan keliling menjualkan kerupuk Panji. Bahkan Panji dan Mirna sudah bisa membuat rumah sendiri dan kini rumahnya sangat mewah dan juga berlantai 2. Bahkan di dalam garasinya terdapat mobil dan motor mewah yang terparkir di sana. Selama ini Mirna tidak tahu kalau Panji sudah melakukan pesugihan. Yang Mirna tahu Panji dapat modal dagang dari pinjaman temannya yang waktu itu katanya pergi ke luar kota. Semenjak saat itu, kedua orang tuanya Mirna sudah tidak lagi menghina dan meremehkan Panji karena Pak Dharma sudah tidak bisa apa-apa. Malah harta Pak Dharma lama-kelamaan semakin menipis untuk biaya berobat, apalagi untuk membayar para karyawannya. Meskipun begitu, Panji masih tetap membantu mertuanya karena manut dengan istrinya. Dia juga tidak mau mertuanya itu curiga.
Suatu ketika Pak Dharma yang hanya bisa berbaring di dalam kamarnya, dia melihat ada sekelibat bayangan hitam yang melintas. Setelahnya bayangan hitam itu berada di pojok kamarnya dan perlahan bayangan berubah wujud menjadi sosok genderuwo dengan badan tinggi besar dengan kedua matanya yang merah menyala menatap tajam ke arah Pak Dharma. Seketika beliau pun berteriak kencang melihat sosok itu. Akan tetapi Bu Indah tidak mendengar teriakannya. Karena tidak kuat melihat sosok itu, Pak Dharma pun akhirnya ambruk pingsan saat itu juga. Pak Dharma pun tiba-tiba saja berada di sebuah istana yang mewah. Di sana dia bertemu dengan banyak orang. Akan tetapi semua wajahnya pucat dan menderita semua. Banyak juga sekali potongan tubuh manusia yang dijadikan tangga, bahkan dijadikan hiasan yang sudah dicincang-cincang dan dipajang di dinding istana itu. Pak Dharma yang melihat penampakan itu rasanya ingin muntah, karena di sana baunya sangat amis dan juga hanyir darah. Tidak hanya itu, beliau juga melihat ada orang yang tengah disiksa dengan rantai besi dan berbagai macam siksaan lainnya. Dan tiba-tiba saja, cerita pun bersambung. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah menyimak cerita hingga akhir. Dan bagi yang belum bergabung, silakan tekan tombol subscribe sekarang juga dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan info updatean terbaru dari kami. Sekian dulu dari Mang Ripan, terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.